bagi masyarakat umum dengan performance secara keseluruhan industri asuransi, bahwa permasalahan itu di semua sektor, permasalahan itu selalu ada gitu ya. Yang penting bahwa itu tidak sistemik, tidak ada di semua pihak, hanya ada satu dua saja. Silahkan untuk mempertimbangkan memilih produk dan perusahaan yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan kemampuan, dan sehingga manfaatnya itu bisa dirasakan dan optimal bagi nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video yang kami beri judul Menjaga Marwah Asuransi Indonesia. Setelah asuransi Indonesia agak terkena angin atau badai sedikit gitu ya, yang mungkin agak mengganggu citra atau trust terhadap asuransi. Nah, kami mewawancarai beberapa tokoh baik dari kalangan perusahaan asuransi, pengamat, OJK, dan juga Dewan Asuransi Indonesia. Kami sudah bersama dengan Bapak Tatang Nur Hidayat. Saat ini beliau adalah Ketua Dewan Asuransi Indonesia. Apa kabar Pak Tatang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Pak Bambang. Ya, sehat ya Pak Tatang ya. Sehat, alhamdulillah Pak Bambang. Ya, nah mungkin Pak Tatang bisa cerita ya tentang bisnis asuransi di Indonesia dengan segala permasalahannya ya, peluangnya seperti apa sehingga orang tetap bersemangat walaupun ada kendala di sana sini. Silakan Pak Tatang. Ya baik Pak Bambang. Jadi kalau kita lihat sebetulnya bisa dibilang dalam konteks manajemen resiko, asuransi ini hadir di semua kalangan masyarakat maupun industri gitu ya. Jadi kadang-kadang nanti industrinya selamat atau seringkali industri lain itu selamat berkat dukungan dari industri perasuransian. Nah, dan tentu industri perasuransian telah hadir begitu lama di Indonesia, bahkan dikenal oleh umat manusia sudah sangat lama, dan sampai saat ini bisa dibilang kokoh berdiri ya, walaupun di tiap periode tentu ada permasalahan, ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Tapi syukur sampai dengan saat ini sih bisa dibilang permasalahan-permasalahan itu bisa diatasi, dan kehadiran dari industri perasuransian sangat penting bagi industri lainnya, bagi masyarakat lah gitu ya. Dan kalau dari konteks reformasi bisa dibilang begitu ya, reformasi terhadap industri perasuransian ini memang kita rada tertunda bisa dibilang begitu ya dari regulator. Kalau kita melihat industri perbankan terkena dampak pada saat krisis 97-98, kemudian regulator sangat melakukan banyak usaha-usaha untuk penyehatan sektor perbankan, asuransi itu bisa dibilang saat itu justru tidak terdampak, bahkan kita mensupport sektor lain termasuk sektor perbankan untuk bisa mengatasi krisis termasuk dalam transformasinya.
Dan mungkin kalaupun ada hal-hal yang saat ini terjadi, lebih terkait dengan memang reformasi-reformasi yang dilakukan sehingga ke depannya industri perasuransian ini menjadi lebih baik. Demikian mungkin Pak Bambang. Ya, kalau ada yang mengatakan peluang bisnis asuransi ini di Indonesia sangat besar, tetapi baru sedikit yang termanfaatkan, kira-kira katanya 5%. Itu seperti apa, Pak? Ya, ini dari kacamata pengusaha investor mungkin begitu ya, memang atau apa namanya di industri perasuransian sendiri. Memang kalau kita lihat dengan ekonomi di Indonesia yang bertumbuh, kemudian misalkan jumlah penduduk masyarakat gitu ya, itu memang penetrasi dari industri perasuransian itu masih rendah dibandingkan dengan potensinya, dibandingkan dengan kalau kita refer kepada negara lain. Masih banyak memang di kita yang masyarakat belum menggunakan layanan produk dan layanan dari perasuransian ya, termasuk perasuransian syariah. Jadi memang masih perlu literasi, edukasi, bagaimana pentingnya dari manfaat asuransi dan asuransi syariah itu bisa sampai kepada masyarakat sehingga penggunanya menjadi lebih besar dan industrinya menjadi lebih besar, lebih maju. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Tatang bahwa pada waktu krisis ekonomi terjadi 98-99 justru industri asuransi membantu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika ada pandemi COVID seperti ini, apakah industri asuransi yang terdampak atau industri asuransi juga justru bisa membantu industri lain yang terganggu atau kolap? Iya Pak, kalau kita lihat sampai dengan saat ini, kita melihat contoh spesifik real aja beberapa contoh di mana perusahaan asuransi bisa hadir di tengah pandemi, di tengah kesusahan gitu ya. Satu poin misalkan terkait dengan pembayaran klaim khusus akibat COVID, kita melihat rilis dari AAJI saja di asuransi jiwa, pembayaran manfaat atas COVID itu nilainya sudah triliunan gitu ya. Artinya dari saya lupa apa nominal detailnya, tetapi sudah lebih dari 1 triliunan. Artinya bagi yang terdampak COVID sudah mendapatkan manfaat dari asuransi. Bahkan ada beberapa asuransi yang melakukan pembayaran manfaat COVID ini walaupun sesungguhnya misalkan COVID tidak di-cover dalam polisnya. Yang kedua, industri asuransi juga berusaha membantu pemerintah dalam baik itu dalam konteks vaksinasi maupun juga apa namanya corporate social responsibility lainnya terkait dengan COVID, di mana DAI beserta dengan industri perasuransian sejak awal sudah melakukan kick off, membuka sentra vaksinasi, baik itu DAI, baik itu asosiasi-asosiasi di bawah DAI, maupun perasuransian yang saat itu pernah dibuka oleh Menteri Kesehatan, pernah juga Bapak Presiden juga beserta dengan OJK. Jadi poin kedua, kami hadir dalam konteks hal yang tidak ada kaitan secara langsung bisa dibilang gitu ya, baik vaksinasi maupun sumbangan. Yang ketiga, kalau kita lihat misalkan industri lain ya seperti industri perbankan, apa namanya pembiayaan dan lain-lain, tentu ada
misalkan kredit-kredit macet dan lain sebagainya yang diasuransikan, tentu itu juga menjadi risiko dari asuransi yang bisa diselesaikan dengan baik lah sampai saat ini. Jadi bisa dibilang belum lagi kita melihat mungkin hal-hal lain ya, tapi paling tidak ada 3 hal besar tersebut yang menjadi bukti real kehadiran industri asuransi bagi industri lain dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Ya, itu artinya peran positif dari industri asuransi. Tetapi dampak negatif dari COVID ini, pandemi ini terhadap industri asuransi seperti apa, Pak? Apakah pemasarannya terganggu atau seperti apa? Ya, nah kalau untuk ini memang ada dua, kita harus melihat 2 hal. Kalau di life insurance ini sebetulnya ada awareness yang cukup tinggi, peningkatan awareness dari masyarakat bahwa perlu asuransi gitu ya. Jadi kalau di asuransi jiwa secara pemasaran malahan meningkat, Pak. Tumbuh jangan cukup signifikan. Tetapi memang kalau di asuransi umum, di general insurance, karena kaitannya mungkin lebih banyak dengan barang secara langsung atau harta benda, memang sedikit berat karena pertumbuhan ekonomi juga atau tingkat konsumsi masyarakat. Kalau kita lihat penjualan kendaraan bermotor dan lain sebagainya cukup terdampak ya. Jadi kalau secara penjualan bagi life insurance sih masih cukup baik, malahan sangat baik ya. Bagi general insurance agak cukup berat. Di lain pihak bagi life insurance penjualan pemasaran baru bisa dibilang oke, tetapi juga ada efek terhadap pencairan polis-polis existing lah begitu ya. Itu juga tetap ada pengaruh, ada redemption atau juga pembatalan atau tidak lanjut begitu ya. Sehingga itu terlihat dari jumlah klaim yang cukup besar gitu ya. Artinya ada 2 sisi, tapi kalau kita lihat delta antara yang baru dengan yang mencairkan itu jauh lebih besar yang baru. Jadi bagi asuransi jiwa masih secara overall masih positif. Demikian mungkin Pak. Ya, jadi pandemi COVID terhadap dunia asuransi bisa jadi musibah tapi juga bisa jadi berkah gitu ya kira-kira. Ya Pak. Iya. Paling tidak dalam kondisi seperti ini kan masyarakat terekspos dengan risiko ya. Iya. Jadi mereka baru Iya. menyadari bahwa ada momen di mana kita membutuhkan asuransi. Iya. Jadi semakin menyadarkan bahwa memang perlu memperhitungkan risiko gitu ya. Ya, jadi ketidakpastian atau Iya. uncertainty itu memang Iya. adalah satu hal yang pasti di hidup di dunia ini bisa Iya. dibilang gitu ya. Iya. Ketidakpastian adalah hal yang pasti dan itulah butuhnya asuransi. Ya, Pak Tatang, bicara asuransi Indonesia tentu kita tidak bisa menutup mata terhadap fraud ya yang saya tidak tahu besarannya seperti apa, tetapi dampak sosial politiknya kan begitu besar karena sampai di peradilan saben hari jadi berita dan sebagainya. Ini Pak Tatang sebagai orang asuransi bagaimana merasakan itu? Ya, pertama tentu saya dan kami semua di industri asuransi turut prihatin, Pak. Turut prihatin dengan berbagai permasalahan yang ada misalkan gitu kan. Walaupun secara umum sebetulnya kan bisa dibilang itu kalau kita presentasikan kan permasalahan ini dibandingkan dengan industrinya tidak merepresentasikan gitu ya. Jadi kita harus proporsional dalam masalah ini gitu. Iya, ada masalah dan kita semua prihatin dengan permasalahan yang ada, walaupun permasalahan ini tidak serta-merta
menjadi muka dari seluruh industri begitu ya. Itu yang dan yang kedua, tentu kami juga berusaha dengan berbagai pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini gitu ya Pak. Kami juga cukup intens untuk berdiskusi, berkomunikasi dengan pemerintah, dengan OJK, gitu kan, dengan pihak-pihak stakeholder permasalahan, sehingga permasalahan ini kami juga berusaha proaktif untuk segera terselesaikan. Yang ketiga, tentu hal ini menjadi pelajaran bagi kami, bagi semua insan industri perasuransian, agar permasalahan ini tidak terjadi lagi di perusahaan lain atau di kemudian hari lah gitu. Paling tidak kami pikir 3 poin itu yang terkait dengan permasalahan yang ada. Mungkin Bapak bisa memberi gambaran ya, apakah kepentingan nasabah tetap terjamin atau aman dalam kasus ini? Ya, memang permasalahannya kan berbeda-beda ya. Kalau kita melihat misalkan dalam kasus Jiwasraya misalkan, permasalahannya kan memang terkait dengan bagaimana hak nasabah tadi dengan kewajiban perusahaan, dan dalam konteks ini pemerintah sebagai pemegang saham sudah melakukan upaya-upaya di melalui Kementerian BUMN maupun di AFG ya, dan upaya-upayanya saya lihat di beberapa hal sudah cukup memberikan solusi lah sementara gitu ya. Artinya permasalahannya juga kan mesti dipilah-pilah Pak ya. Ada memang nasabah misalkan peserta asuransi yang dia waktu itu bukan mengejar investasi yang tinggi tapi benar-benar berasuransi. Ada yang memang karena produk yang dijanjikan returnnya sangat besar misalkan itu. Ada apa? Nah, itu kan mesti dipisah di Jiwasraya misalkan atau di yang lain. Dalam kasus yang lain berbeda itu, misalkan dalam konteks Bumi Putra apa ya, kan karena mutualnya ya, asuransi bersamanya, di mana juga nasabah peserta itu sebetulnya sebagai pemegang saham atau pemilik juga dari perusahaan gitu ya, karena mutual. Nah, ini ya di satu pihak lebih ruwet lagi gitu ya. Di pihak lain juga mestinya kalau memang mekanisme mutualnya cooperationnya berjalan, mestinya juga lebih mudah. Jadi bisa lebih sulit, bisa lebih mudah gitu ya. Tinggal masing-masing pihak yang ada di dalam ini kesepakatannya bagaimana begitu kan. Oke Pak, baik, nanti kita pikir bersama-sama ya. Nah, sekarang pasar asuransi ini kan unik, pasar asuransi di Indonesia ini. Karena kan banyak sekali asuransi asing yang masuk ke Indonesia. Itu sebenarnya seberapa besar sih asuransi asing ini? Ya, ini juga sebetulnya perhatian lah bagi kita gitu ya Pak, di mana memang industri asuransi ini kan memerlukan modal yang cukup besar, infrastruktur, keahlian, kemampuan gitu kan. Nah, kemudian juga kalau kita bicara dalam konteks investasi, mungkin return of investasinya itu jangka panjang begitu Pak ya. Nah, ini mungkin jadi kalau saya sih pikir tidak bisa menyalahkan begitu ya, tapi kita paling tidak yang lokal, investor lokal mestinya berintrospeksi juga terhadap hal ini gitu ya. Memang gara-gara poin-poin tadi itu akhirnya investor asing yang berpikir jangka panjang, yang juga mempunyai keahlian, ekspertis, modal misalkan, itu menjadi lebih sustain, lebih mau untuk investasi di industri perasuransian sana.
ini istilahnya tipikal ya gitu Pak. Yang lokal kadang-kadang kan ingin misalkan bagaimana returnnya cepat atau bagaimana modal juga terbatas. Jadi saya pikir sih dikotomi itu mestinya tidak ada ya antara asing dan lokal, tapi bagaimana sebetulnya asing dan lokal itu kolaborasi gitu Pak. Kelebihan kekurangan masing-masing pihak bisa berkolaborasi sehingga menutupi kelemahan, menguatkan kelebihan. Saya tentu tidak sepakat kalau semuanya nanti dikuasai asing misalkan begitu kan Pak. Tapi juga memang kalau paradigma kita yang lokal juga tidak kita perbaiki misalkan itu akhirnya juga hanya akan menimbulkan permasalahan karena kalau kita mau cepat untung dalam tanda kutip begitu ya, prudent risk-nya menjadi agak berbahaya juga bagi kelanjutan sementara asuransi ini manfaat jangka panjang. Ya. Jadi kalau apa dihitung itu seberapa besar sebenarnya yang dari asing itu, Pak? Ya, kalau sebetulnya kan kalau kita melihat kan umumnya joint venture juga Pak ya, artinya yang asing ini kan ada lokalnya. Memang kalau kita lihat dari perusahaannya, market bisa bisa dibilang begitu, lebih dari 50% memang dikuasai asing. Tetapi memang saya juga nggak bisa lihat ultimate-nya karena masing-masing perusahaan ini kan berbeda kepemilikan lokalnya Pak ya. Jadi kalau satu perusahaan asing ada yang 80-20, ada yang 70-30, tapi memang kalau kita lihat lebih dari 50% asing. Nah, apa yang dilakukan Dewan Asuransi tadi ya untuk edukasi, literasi supaya selain meningkatkan pasar asuransi juga kesadaran tadi pengusaha Indonesia untuk terjun di dunia asuransi. Ya, jadi kita Pak, paling tidak kita kan ada 4 stakeholder gitu Pak ya. Ada pelaku industrinya sendiri, ada pemerintah dalam konteks regulasi, ada tadi investor, ada nasabah masyarakat. Paling enggak ada 4 stakeholder yang menjadi point of view daripada Dewan Asuransi Indonesia. Terkait dengan internal insan perasuransiannya atau internal industrinya, itu kami juga sangat aktif mengembangkan kemampuan dari sumber daya manusia di industri perasuransian. Di DAI ini mempunyai anggota yang mana 6 di antaranya adalah lembaga yang sertifikasi profesi lah begitu di bidang perasuransian. Kemudian kami juga memiliki sekolah tinggi bidang perasuransian, mensupport juga pendirian beberapa perguruan tinggi dan saat ini juga aktif dalam penyusunan kurikulum di beberapa perguruan tinggi yang mempunyai bidang atau jurusan lah atau program studi terkait dengan asuransi, aktuari, risk management begitu ya. Itu untuk internal industri Pak, dan peningkatan kompetensi. Nah, kemudian kalau untuk regulasi kami juga tentu berkoordinasi menyampaikan masukan-masukan dalam hal ini juga misalkan erat kaitan dengan OJK Institute, Pak. Kemudian juga dengan BNSP gitu kan dalam kaitan regulasi misalkan terkait industri. Kemudian dengan investor kami juga selain berkomunikasi dengan bisa dibilang pengusaha gitu ya lokal atau kalau dari luar mungkin dengan
economic chamber dan lain-lain itu juga tetap kita lakukan, dan kepada masyarakat tentu banyak kegiatan yang kita lakukan, baik itu saat ini memang kebanyakan mungkin daring ya Pak, online, termasuk juga acara-acara seperti ini. Artinya undangan-undangan membicarakan tentang asuransi kami sangat senang, kami sangat support lah Pak ya. Dan terutama memang banyak dilakukan oleh tadi anggota-anggota DAI. Salah satu hal yang memang kegiatan besar di DAI itu dalam ke masyarakat gitu ya. Ada juga insurance goes to campus, ada juga insurance day ya, hari asuransi yang tiap tahun kita lakukan, yang biasanya memang rangkaian kegiatannya itu bisa beberapa bulan di akhir tahun. Tahun lalu memang karena kondisi pandemi agak bisa dibilang agak minim kegiatannya, tapi tahun ini dengan kemungkinan adanya bisa online offline akan kita lakukan juga insurance day. Ya. Nah, apakah Dewan Asuransi ini mempunyai semacam apa Pak ya, otoritas untuk membina, memperingatkan atau bahkan memberi sanksi supaya apa ya, marwah asuransi itu terjaga. Artinya kalau ada yang menyimpang dan sebagainya, apa yang dilakukan oleh Dewan Asuransi ini? Ya, sebetulnya Pak, Dewan Asuransi tidak mempunyai kewenangan-kewenangan tersebut, Pak. Karena sifatnya mungkin Dewan Asuransi ini kayak inilah Pak ya, kayak ketua RW mungkin ya Pak, kalau di masyarakat ya. Nah, tetapi memang artinya tetap kewenangan itu ada di regulator Pak ya. Di kita paling juga, nah paling di anggota kita yaitu ada Asosiasi Asuransi Jiwa, Asosiasi Asuransi Umum, Asosiasi Asuransi Syariah, asosiasi piala sama penilai kerugian. Nah, itu memang ada kode etik, Pak. Kode etik bagi anggotanya, yang mana anggotanya itu adalah perusahaan-perusahaan. Jadi kalau DAI ini anggotanya adalah asosiasi-asosiasi di bidang perasuransian. Asosiasi itulah yang nanti anggotanya adalah perusahaan. Kalaupun ada terkait dengan etik, biasanya ada di asosiasi-asosiasi sektoral tersebut. Gitu. Kalau di DAI sih relatif tadi fokus kepada pendidikan, pengembangan, komunikasi dan literasi, Pak. Dan hal-hal mungkin yang sifatnya lintas sektoral lah, gitu ya, Pak, di perasuransian. Ya, jadi lebih promotif untuk perasuransian gitu kira-kira Pak. Ya, kurang lebih begitu, Pak. Ya. Promotif bukan promoter ya, Pak. Ya. Jadi kalau masing-masing tadi ya asosiasi itu sebenarnya kalau ada asuransi yang apa ada tanda-tanda meriang atau batuk-batuk sedikit atau itu sudah tahu Pak ya kalau gitu. Ya, artinya bisa ya kan, kalau laporan dan pengawasan itu kan ada di OJK, Pak ya. Laporan wajib kepada itu kan, laporan itu kepada OJK, kemudian pengawasan juga dilakukan oleh OJK. Jadi ya bisa dibilang secara resmi sudah tahu belum, ya belum tahu Pak. Karena sifatnya kan tadi kalau ketua RT mengetahui nggak permasalahan keluarga masing-masing, mungkin nggak Pak ya. Tapi kalau udah ada keributan, ada laporan ya Pak, barulah mengetahui. Secara formal demikian. Menurut saya kan sebelum meletus jadi krisis gitu, kalau diatasi sesama tetangga sendiri kan lebih apa ya, lebih terjaga gitu maksud saya. Ya kurang kurang lebih ya, beberapa kurang lebih mungkin ya bisa dibilang tahu, tapi mungkin juga tidak tahu detail gitu Pak ya, atau mengira-ngira, menduga-duga begitu ya, tapi juga tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri misalkan begitu kan Pak. Jadi ya sifatnya demikian mungkin. Jadi tidak benar-benar SRO lah Pak, asosiasi.
Nah, sekarang sepintas lalu supaya misalnya calon nasabah ini merasa bahwa ini firm ini bisa dipercaya gitu asuransi ini. Itu apa tanda-tandanya yang bisa dikenali gitu kira-kira? Ya, untuk memilih perusahaan asuransi bisa dibilang begitu Pak ya. Ya, yang pertama tentu harus mengecek ke legalitas ya perusahaan, dan legalitas itu termasuk dengan kondisinya, karena di OJK biasanya kan ada ini perusahaan sedang proses apa, apakah memang tidak ada sanksi atau ada sanksi dan sebagainya. Jadi legalitas penting. Kemudian yang kedua tentu isu yang berimbang ya. Kadang-kadang ada isu juga tidak berimbang Pak ya. Jadi ada black campaign misalkan atau ada apa, belum tentu juga satu isu itu memperlihatkan sesungguhnya gitu. Tapi mencari informasi atas berita, isu, rumor tapi yang berimbang. Kemudian juga kan di kita juga di OJK juga ada call center, di kita juga kan ada lembaga arbitrase penyelesaian sengketa Pak ya, di LAPS SJK. Itu juga kan bisa melihat apakah ada sengketa atau enggak, sengketanya terkait dengan apa, sejauh mana begitu kan. Tapi saya pikir sekarang banyak juga media kan juga atau lembaga riset yang juga melakukan penilaian-penilaian ya terkait dengan performance, laporan keuangan juga wajib publish. Jadi masyarakat, dan yang paling penting lagi adalah ya berpikir dengan cermat, dan tidak ada salahnya juga mungkin melihat juga tidak terhadap satu tempat, misalkan begitu ya, perbandingan. Bukan berarti saya toh ini keterbukaan informasi ya, kemudian juga persaingan sehat, tidak ada salahnya juga bagi masyarakat untuk membandingkan satu perusahaan atau satu produk dengan yang lainnya. Jadi dengan banyak mempertimbangkan bisa memilih yang tepat itu Pak ya. Nah, Ya, sekarang pokoknya jangan terbujuk rayu kemudian nafsu misalkan ya. buru-buru gitu ya. Nah, Ya, ya. saat yang tepat lah gitu ya. Sekarang asuransi banyak saya kira yang membangun image dengan menunjukkan pemasaran yang berhasil, kemudian memberi bonus kepada agen-agennya ya dengan iklan yang besar-besaran. Itu sehat apa enggak Pak? Kalau menurut saya kok itu menunjukkan bahwa sebegitu banyak dana yang dikeluarkan untuk untuk kepentingan agen itu apakah atau tidak mengganggu, justru mengganggu trust nasabah gitu. Ya, memang ini ya Pak, artinya semestinya ini kan ada konsumsi terbatas, ada konsumsi umum mungkin begitu ya. Artinya dalam konteks reward dan punishment terhadap internal perusahaan termasuk agen di dalamnya gitu ya. Penting Pak adanya acara-acara itu. Tetapi mungkin dalam konteks publikasinya memang semestinya mungkin publikasi terbatas begitu ya. Artinya ya sebagai sebuah korporasi tentu perlu memberikan dan menunjukkan reward kepada pegawainya, kepada pemasarnya begitu ya. Tapi memang di lain pihak informasinya ini mungkin juga semestinya terbatas lah. Ya, karena bisa menimbulkan kesan itu nasabah kalau begitu uang saya sebagian dipakai untuk itu gitu ya. Tapi oke lah, itu ada plus minusnya tadi. Nah, memang kan asuransi itu mengandalkan pemasar-pemasar ya. Jadi pemasar asuransi ini luar biasa menurut saya. Jadi orang yang berhasil jadi pemasar asuransi itu tukang-tukang lobby yang luar biasa lah menurut saya. Nah, itu bagaimana kan di Dewan Asuransi tadi antara juga bidang pendidikan ya. Cara mempersiapkan agen-agen yang hebat itu seperti apa itu Pak?
Iya, jadi selain ada internal di dalam perusahaan, Pak, dalam perusahaan juga diwajibkan adanya training itu terkait dengan produk dan kemampuan pemasaran lah misalkan. Di kita juga memang ada kewajiban sertifikasi kan Pak. Jadi agen-agen itu wajib tersertifikasi dan sertifikasi itu dilakukan oleh lembaga-lembaga sertifikasi di bawah asosiasi anggota DAI bisa dibilang begitu. Jadi kami berinteraksi dengan OJK untuk menentukan atau skemanya, ketentuan-ketentuan umumnya, pelaksananya nanti ada juga dan intinya bagaimana kita ya kalau regulasi ini kan harus berimbang Pak ya. Bagaimana industri tumbuh tetapi juga kualitasnya terjaga. Itulah jadi sertifikasi ini bagaimana juga banyak juga tenaga pemasar yang mau memasarkan produk asuransi, tapi juga kualitasnya juga terjaga itu fungsi sertifikasi yang dilakukan oleh kita lah. Ya. Nah, ini pertanyaan agak berbeda sedikit. Ini perusahaan asuransi ini kan sering dipindah tangankan, Pak. Saya pernah jadi nasabah, itu berkali-kali dari asuransi nasional dipindahkan ke asing, pindahkan lagi ke asing gitu. Ya memang diberitahu, Pak, nggak ada yang berubah. Tapi sebagai nasabah kan pusing. Itu bagaimana regulasinya sebenarnya, Pak? Iya, itu kan memang terkait corporate action, Pak ya. Artinya perubahan kepemilikan pemegang saham gitu ya. Ya, artinya ada regulasi-regulasi terkait dengan siapa yang berhak menjadi pemegang saham, kemudian proses-prosesnya. Salah satunya misalkan tadi Pak, kalau misalkan asing, itu dia harus punya pengalaman, harus punya usaha di bidang perasuransian. Jadi kalau aksi korporasinya mungkin ya tidak bisa dihindarkan Pak ya, namanya perusahaan kepemilikan berganti, tetapi regulasi dari pemerintah itu terkait dengan siapa yang melakukan akuisisi itu yang dikontrol mungkin Pak. Tapi kalau aksinya sih mungkin sulit untuk dikontrol ya. Baik, jadi kalau ada masalah ada salurannya, Pak ya, untuk menyampaikan itu gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, Pak Tatang, mungkin terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan ini, baik pada regulator pemerintah, mungkin kepada sejawat di dunia asuransi sendiri, pada masyarakat khususnya konsumen untuk membangun dunia perasuransian di Indonesia dengan meningkatkan trust yang lebih tinggi pada pelayanan asuransi. Monggo silakan Pak Tatang. Ya, saya pikir pertama bagi regulator ya, pertama tentu kami berharap adanya regulasi-regulasi yang berimbang tadi antara kepentingan jadi eh, full of view gitu ya. Jadi bagaimana apa kepentingan jangka panjang, kepentingan nasabah, kepentingan investor, kepentingan industri juga terwakili di dalam regulasi yang ada. Yang jadi tidak hanya dari satu sisi atau satu view. Kita butuh tumbuh, tapi juga butuh tumbuh yang sehat, gitu kan. Yang kedua, kami juga berharap kepada regulator, kepada pemerintah agar dapat dengan cepat menyelesaikan permasalahan yang ada yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah begitu ya. Karena penyelesaian masalah yang cepat ini akan memperbaik menjadikan hal positif gitu bagi industri. Kalau lama-lama nanti masalahnya makin besar gitu kan. Kemudian bagi sejawat, bagi industri insan perindustrian perasuransian, tentu kita selalu tetap waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan, risk management kita perketat, good corporate governance kita terus perbaiki, monitoring, review gitu kan, dan juga
peningkatan dari sumber daya manusia lah, kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan support system dari perusahaan untuk menghadapi kondisi ke depan yang mungkin makin sulit untuk kita prediksi begitu ya. Jadi kehati-hatian dan kewaspadaan perlu tetap kita tingkatkan di saat juga kita perlu ekspansi bisnis. Kemudian kepada nasabah, masyarakat, tentu yang lagi bermasalah, kami mendoakan dan mensupport agar permasalahan segera selesai dan tentu secara proporsional gitu ya. Jadi kalau menang-menangan juga malahan kalah semua gitu ya. Jadi bagaimana proporsional juga semoga bisa terselesaikan, dan bagi masyarakat umum dengan performance secara keseluruhan industri asuransi, bahwa permasalahan itu di semua sektor permasalahan itu selalu ada gitu ya. Yang penting bahwa itu tidak sistemik, tidak ada di semua pihak, hanya ada 1-2 saja. Silahkan untuk mempertimbangkan memilih produk dan perusahaan yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan kemampuan, dan sehingga manfaatnya itu bisa dirasakan dan optimal bagi nasabah. Saya pikir mungkin itu Pak Bambang. Ya, baik, terima kasih sekali Bapak Tatang Nur Hidayat, Ketua Dewan Asuransi Indonesia, yang sudah menjelaskan banyak sekali mengenai dunia asuransi dan apa yang harus dilakukan regulator, apa yang harus dilakukan para profesional di dunia asuransi, dan apa yang harus diperhatikan masyarakat khususnya nasabah. Mudah-mudahan asuransi Indonesia bukan hanya terjaga marwahnya, tetapi juga berkembang. Amin, amin. Pasarnya, kesadaran masyarakat untuk berasuransi terus meningkat. Terima kasih Pak Tatang. Sama-sama Pak Bambang, terima kasih banyak Pak. Sehat-sehat Pak. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.